Core akan memperkenalkan 100 aplikasi debt beserta aturannya. Kemudian secara bertahap akan hadir P-Bank dan beberapa fasilitas lain yang belum kita ketahui selama ini. Selamat datang kembali di channel Bangkit Kembali. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat, dan yang pasti 1 kali 24 jam klik petir. Jangan lupa itu ya, karena diperkirakan untuk mendapatkan satu koin cukup lama setelah open mainnet atau pasca open mainnet. Diperkirakan beberapa tahun untuk mendapatkan satu koin. Maka daripada itu jangan lupa 1 kali 24 jam klik petir. Bagi teman-teman yang hari ini sedang sakit, semoga saya doakan cepat sembuh dan disembuhkan seperti sedia kala. Dan bagi teman-teman yang hari ini sedang bekerja, semoga tetap semangat dalam bekerja dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, selamat datang kembali ya di channel Bangkit Kembali. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu ya, yang selama ini terus mengikuti update terbaru daripada Pi Network ini, dan terus support channel Bangkit Kembali. Terima kasih ya atas semuanya yang telah berpartisipasi dan setia terhadap channel Bangkit Kembali. Kita ikuti terus perkembangan Pi Network sampai titik akhir, yaitu open mainnet ya, atau open network ya. Jadi terbiasa saya menyebutnya itu open mainnet, yang sebenarnya open mainnet itu sudah ya teman-teman ya. Jadi open mainnet itu sudah dirilis tahun 2021 pada saat itu ya, karena open mainnet dan open network itu berbeda ya teman-teman ya. Kalau open mainnet itu adalah ya, pada saat itu core team mengirimkan yaitu koin-koin yang real ya. Koin yang real dikirimkan dan bermigrasi ke wallet kita, dan buat kita yaitu untuk aktivitas seperti barter dan peer to peer kepada sesama pioner yang lain ya. Dan kita diberikan yaitu KYC dan migrasi, dan KYC adalah syarat untuk memigrasikan koin Pi kita. Ya itulah fase-fase enclosed mainnet disebutnya ya. Jadi yang namanya open mainnet itu sudah ya teman-teman ya. Open mainnet itu adalah koin real kita yang didistribusikan oleh core team, yaitu open mainnet. Namun open network ini berbeda sebenarnya teman-teman ya. Berbeda, yaitu kalau open network itu jaringan inti terbuka secara global dan firewallnya terbuka dan bebas untuk mentransfer koin-koin kita pada saat peluncuran dirilis, yaitu dibuka firewallnya ya, yang mana open network itu dibuka firewallnya untuk global ya. Jadi semua utilitas yang di luar ekosistem yaitu bisa terkoneksi dengan utilitas-utilitas yang lain, terutama Exchanger ya, Exchanger dan marketplace yang lokal maupun global. Nah itu sudah terakses kalau itu yang namanya open network ya. Jadi ada sedikit perbedaan open network dan open mainnet itu. Kalau open network itu adalah pembukaan secara global, jadi bebas kita mentransaksikan koin-koin kita jadi tanpa ada hambatan apapun ya, seperti itu ya, penjelasan sedikit ya teman-temannya. Oke, kita lanjut ke informasi topik yang kita update hari ini ya.
Inilah yang akan terjadi mulai tanggal 20 Februari tahun 2025 pukul 8.00 waktu UTC. Ya, kemungkinan di sini kalau di Indonesia itu sekitar jam 3 sore ya untuk waktu peluncuran open network tersebut. Kemudian jaringan terbuka akan memperkenalkan Pi ke dunia dengan dua karakteristik sebagai uang dan stable coin. Baik teman-teman, di sini Pi Network ini mempunyai dua karakteristik, yaitu satu sebagai mata uang digital dan kedua yaitu akan digadang-gadang akan menjadi stable coin. Jadi nilainya itu tetap stabil. Walaupun stable coin, namun tetap bisa saja turun dan bisa saja naik, namun tidak signifikan. Kemudian fiat besar akan memasuk ekosistem jaringan Pi. Bahkan sebelum open mainnet, seperti yang saya katakan sebelumnya, triliunan dolar fiat telah memasuki ekosistem jaringan Pi di balik layar. Oke teman-teman, untuk informasi ini kemungkinan sudah saya jelaskan pada video-video yang lalu ya. Jadi teman-teman bisa tonton lagi video-video saya yang lalu ya. Kemudian investor, individu dan perusahaan, lembaga, organisasi yang ingin memiliki Pi tanpa menambang dapat menukar fiat ke Pi melalui bursa yang telah lulus KYB. KYB adalah singkatan dari Know Your Business yang berarti ketahui bisnis Anda. Jadi KYB adalah proses verifikasi yang dilakukan perusahaan untuk memahami bisnis yang bekerja sama dengannya. Tujuan KYB adalah untuk memastikan hubungan dengan pihak ketiga aman, patuh, menilai risiko yang terlibat dalam hubungan bisnis, mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris, menjaga reputasi perusahaan, menjamin kesejahteraan perusahaan dan karyawannya. Itulah sekilas info tentang KYB ya teman-teman. Akan ada batasan untuk menukar Pi ke fiat. Baik teman-teman, opsi ini yaitu KYB ya. KYB itu adalah verifikasi dari core team semacam itu ya, yang mana core team akan memverifikasi setiap pembisnis atau legalitas yang akan masuk ke jaringan Pi. Jadi harus terverifikasi oleh core team ya. Jadi kemungkinan besar tidak saya jelaskan dengan detail ya terkait KYB ini. Silakan teman-teman searching di Google ya, agar video ini tidak terlalu panjang untuk saya jelaskan ya. Kemudian core team akan memperkenalkan 100 aplikasi debt beserta aturannya. Kemudian secara bertahap akan hadir Pi Bank dan beberapa fasilitas lain yang belum kita ketahui selama ini. Nah, di sini juga nanti akan diperlihatkan sesudah open mainnet itu atau sebelum open mainnet ini, kemungkinan beberapa hari ke depan ya, kemungkinan besar ini akan diperlihatkan yaitu 100 aplikasi debt yang sudah ready. Karena kemarin pengumuman kemarin itu ya, beberapa hari yang lalu itu, yaitu 100 aplikasi sudah ready ya, sudah siap untuk menemani kita pada saat open mainnet nanti tanggal 20 Februari tahun 2025 ini ya. Kemudian harap dicatat tanggal 20 Februari adalah peluncuran open mainnet. Tahap awal memperkenalkan Pi kepada dunia. Masih ada batasan firewall. Open mainnet penuh kemungkinan akan terjadi pada P-Day tanggal 14 Maret tahun 2025, yaitu pada tanggal 14 Maret besok ya. Itu masih dalam kuartal pertama yaitu ya. Di kuartal pertama ini akan diluncurkan dan kemungkinan besar itu fullnya itu pada saat P-Day ya. Karena kemungkinan besar pada tanggal 20 Februari ini adalah kita untuk mengenalkan ke publik dulu, setelah itu untuk memberi kesempatan para investor yaitu membeli atau
membeli koin-koin Pi kita di market atau di salah satu exchanger lainnya, kemungkinan besar untuk adopsi lebih banyak seperti itu ya, memberi kesempatan. Dan tetap kita untuk aplikasi itu tetap ya, kita untuk memfiatkan itu bisa jadi kita ke market. Kalau memang kita mau berbelanja di salah satu yaitu utilitasnya itu sudah ready pada saat open mainnet nanti ya, yaitu 100 aplikasi ini, dan kemungkinan setelah itu ribuan aplikasi akan menyusul ya. Kemudian beberapa jam yang lalu pengujian sistem berhasil menghubungkan Ripple XRP ke jaringan Pi. Ini berarti bahwa Pi akan dibantu oleh XLM dan XRP untuk mulai menata ulang ekonomi dunia sejak hari pertama open mainnet. Gunakan Pi Anda dengan bijak karena Pi adalah uang, bukan aset perdagangan. Suka atau tidak, GCV telah menang, nantikan terus. Oke, bet yang terakhir ini support sekali. Jadi pengujian Ripple, XRP dan XLM ini sudah deal ya, sudah final. Jadi core team tinggal meneruskan aja dan kita tunggu ya informasi-informasi yang terupdate lainnya sebelum kita tanggal 20 itu diluncurkan open mainnetnya seperti itu ya. Dan kemungkinan banyak berita-berita terupdate dari core team seperti itu ya. Ya, mungkin itu saja informasi yang terupdate dari Bangkit Kembali. Semoga ini bisa dipahami dan semoga bisa dimengerti. Apabila video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Sekian, terima kasih. Salam petir, jeder, jeder, jeder.